Jadi pemerintah itu punya keterbatasan, ya, baik itu dari anggaran, baik itu dari sumber daya manusia. Nah, harapannya kami, ya, lapisan masyarakat itu tolong bantu pemerintah, ya, untuk menurunkan GRK, ya, minimal apa kepedulian Bapak Ibu, ya, misalkan kalau misalkan jarak ada tujuan, jaraknya tidak terlalu jauh, ya bisa jalan kaki, tidak usah menggunakan kendaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Andi Nurul Kadri. Saat ini kita sudah dengan narasumber kita yang datang jauh dari Sulawesi Barat. Saat ini saya dengan Bapak Farid. Selamat siang, Pak. Siang Mbak Nurul. Iya. Bagaimana Pak perjalanan dari Sulawesi Barat menuju Sulawesi Selatan? Alhamdulillah lancar. Jadi transportasi kita ya lancar di sini ya. Jalanan sudah bagus. Jadi ya kalau ke Makassar itu 8-9 jam sudah sampai lah. 8-9 jam. Ya, kalau percakapan kita hari ini akan membahas mengenai apa yang terjadi saat ini, Pak. Sudah sangat panas, kadang cuaca hujan juga, tapi hanya sekali-kali. Itu yang akan kita bahas mengenai bagaimana sangkut pautnya dengan SDM sendiri. Nah, untuk pertanyaan pertama ini, Pak. Pemanasan global dan perubahan iklim ini kan sudah sangat terasa, tak terkecuali di Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, jadi mungkin terima kasih Mbak Nurul atas pertanyaan diberikan. Jadi fenomena El Nino yang kita alami sekarang ya, khususnya di tahun 2023 ini sudah berlangsung ya. Sekarang sudah akhir Oktober, jadi kita sudah mengalami El Nino ini sekitar 3 bulan. Nah, adapun dampak ya, efek dari El Nino itu kita sama-sama rasakan sendiri ya. Kita di wilayah Sulawesi Barat maupun Sulawesi Selatan ini dampaknya itu sangat terasa ya. Jadi yang bisa kita rasakan langsung seperti suhu udara yang sangat tinggi, kemudian jarang hujan, ya, kemudian tanaman kering di mana-mana, suhu udara tentunya meningkat. Nah, itulah tentunya yang menjadi fenomena El Nino itu sendiri. Inilah dampak dari perubahan iklim ya. Jadi perubahan iklim itu sendiri mempengaruhi peningkatan suhu hampir di seluruh permukaan dunia. Jadi bisa jadi di sini panas, tapi di bagian negara lain itu sekarang lagi musim hujan disertai badai, disertai banjir seperti yang kita lihat di Cina maupun di Korea. Kalau untuk pabrik sendiri Pak, ini kan belum tahu tentang emisi gas rumah kaca sendiri. Bahkan publik sendiri ini belum tahu bahwa efek yang terjadi saat ini itu ada penyebabnya. Mereka kira ini cuaca yang biasa. Nah, bagaimana kemudian representasi dari pemerintah daerah sendiri termasuk SDM khususnya daerah Sulbar? Oh ya, tentunya pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan instruksi dari Presiden, ya, instruksi dari Presiden itu kami sudah melaksanakan beberapa tahapan, ya, beberapa kegiatan. Nah, mungkin saya perlu jelaskan sedikit bahwa apa yang kita lakukan di daerah, terutama dalam menurunkan emisi gas rumah kaca, ya, menurunkan gas karbon, ya, itu berdasarkan histori adanya perjanjian, ya, kalau bahasa ininya Paris Agreement. Nah, kenapa muncul Paris Agreement? Nah, di tahun 2015 akhir itu, di tahun 2015 akhir, ternyata negara-negara baru sadar ya, perubahan cuaca yang kita alami sekarang itu disebabkan oleh perubahan iklim ya, dampak yang kita rasakan sekarang disebabkan oleh perubahan cuaca yang ekstrim. Mereka baru sadar di tahun 2015. Nah,
akhirnya mereka berkumpul kembali di tahun 2016, di bulan Oktober itu melakukan perjanjian kerjasama, ada 196 negara, termasuk negara kita ya. Di situ melakukan perjanjian untuk bagaimana mempercepat penanganan gas rumah kaca ini, ya, bagaimana cara kita menurunkan perubahan iklim ini. Jadi bagaimana menangani perubahan iklim ini dengan menurunkan gas rumah kaca. Ya, nah di tahun 2016 itu dilakukanlah MOU, ya, penandatanganan kesepakatan bahwa dari 196 negara itu bersepakat bersama-sama untuk mengatasi penurunan gas rumah kaca. Nah setelah itu di negara kita oleh Pak Presiden, ya, di tahun 2017 itu mengeluarkan peraturan Presiden nomor 22 tahun 2017, ya, nomor 22 tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional. Jadi pusat atas perjanjian di Paris, ya, menindaklanjuti perjanjian Paris, telah menerbitkan Rencana Umum Energi Nasional, ya, yang menjadi pedoman, ya, kepada pemerintah pusat maupun daerah dalam penanganan gas rumah kaca, ya, dalam penanganan gas rumah kaca untuk menurunkan suhu ekstrim ini. Nah, salah satu pasal di dalam di dalam peraturan Presiden tersebut itu juga memerintahkan kepada seluruh daerah, ya, seluruh daerah provinsi untuk menerbitkan namanya Rencana Umum Energi Daerah, ya. Jadi sudah ada RUEN di tahun 2017 yang menjadi pedoman kita bersama-sama untuk bisa menerbitkan di daerah, ya. Daerah juga terbitkan yang namanya Rencana Umum, Rencana Umum Energi, disebut Rencana Umum Energi Daerah atau RUED. Nah, kami di Mbak Nurul, ya, kami di Provinsi Sulawesi Barat, alhamdulillah di tahun 2018, ya, tentunya atas kerjasama dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Bappenas, dalam ini Kementerian SDM, ya, dan dibantu oleh lembaga donor, ya, ada namanya lembaga UNDP, kemudian kami dibantu konsultannya namanya M3. Nah, itu untuk menyusun dokumen RUED dimaksud. Jadi atas bantuannya itu kami difasilitasi supaya Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan peraturan daerah terkait dengan RUED, Rencana Umum Energi Daerah. Nah, 2018 kami berproses, ya, memang membutuhkan waktu lama, kurang lebih 4 tahun. Nah, di tahun 2021 itu kami alhamdulillah telah menetapkan peraturan daerah Rencana Umum Energi Daerah nomor 2 tahun 2021 tentang tentang Rencana Umum Energi Daerah. Nah, itulah yang menjadi pedoman pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk menyelenggarakan penurunan gas rumah kaca untuk daerah Provinsi Sulawesi Barat. Nah, tidak sampai di situ saja, Mbak Nurul. Jadi, setelah kami menerbitkan Perda di tahun 2021, nah, di dalam Perda juga mengamanatkan harus ditindaklanjuti pedoman pelaksanaannya. Nah, di tahun 2022 kami juga sudah menerbitkan pedoman pelaksanaan untuk pelaksanaan RUED itu sendiri. Alhamdulillah tahun 2022 di bulan Oktober juga, ya, itu kami mengeluarkan, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengeluarkan peraturan gubernur nomor 36 tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan RUED. Nah, di dalam pedoman tersebut, ya, bukan cuma pemerintah yang melaksanakan penurunan GRK, ya, bukan cuma pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, tapi kami juga libatkan seluruh lapisan masyarakat, ya, entah itu swasta, entah itu koperasi, entah itu LSM,
Bahkan bisa juga individu. Silahkan melaksanakan kegiatan ruwet ya untuk mendukung penurunan GRK ini, gas rumah kaca ini. Mungkin seperti itu. Ya, tentunya dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, Pak, untuk menurunkan efek rumah kaca ini sendiri. Jadi ya tentunya seperti itu, Mbak Nurul. Itu kami sebagai pemerintah itu yang kami mau, Mbak Nurul. Jadi tidak mungkin pemerintah sendiri yang bisa menurunkan gas rumah kaca ini, gitu. Ya. Dan tentunya keterlibatan masyarakat ya dalam penurunan efek gas rumah kaca ini tentunya kami sangat nantikan ya. Jadi bahkan sampai individu pun telah kami jamin ya, telah kami atur dalam peraturan gubernur tersebut bisa menjadi pedoman. Silahkan digunakan aturan tersebut untuk melaksanakan penurunan gas rumah kaca. Karena apa yang terjadi tentunya dirasakan oleh masyarakat sendiri dan pemerintah sendiri, bukan hanya satu pihak saja. Tapi tadi Pak dibahas tentang RUEN yang ada pada tahun 2017, kemudian terbitlah RUET. Ini sebenarnya apa yang menjadi target atau output di RUET sendiri? Ya, terima kasih Mbak Nurul. Jadi tentunya di setiap dokumen yang dilaksanakan oleh pemerintah, ya itu tentunya ada target-target di situ. Nah, di RUEN maupun RUET itu seirama, Mbak Nurul. Jadi contoh untuk penurunan gas rumah kaca dalam hal ini penggunaan pembangkit atau bauran energi, ya bauran energi secara nasional itu di tahun 2025 itu sudah harus mencapai 25% penggunaan energi baru terbarukan. Salah satu bagaimana cara menurunkan GRK ini yaitu dengan memanfaatkan potensi EBT yang ada di sekitar kita. Jadi ketika kita menggunakan memanfaatkan EBT ya energi baru terbarukan yang ada di sekitar kita, itu secara langsung dapat mendukung peningkatan bauran energi ya, entah itu secara nasional misal atau di skrupnya di daerah atau di daerah provinsi. Jadi contoh misalkan kalau kami di Sulawesi Barat tahun 2022 kemarin itu kami sudah mencapai bauran energi EBT itu sudah 25%. Namun target kami di tahun 2025 itu 46%. Jadi memang agak cukup tinggi. Kami di Sulbar karena di tahun 2025 itu sudah harus mencapai 46%. Nah, kenapa kami optimis pada saat menyusun bauran energi di tahun 2025 itu sudah mencapai 46%? Karena kami pada saat itu potensi-potensi EBT yang kami miliki, ya potensi-potensi pembangkit EBT yang kami miliki di Sulawesi Barat dapat dimanfaatkan. Sehingga kami pada saat penyusunan RUET, ya, kami menaikkan target bauran itu sampai 46%. Karena kami optimis pengelolaan atau pemanfaatan potensi EBT seperti pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga surya, bayu, dan sebagainya itu bisa dimaksimalkan di tahun 2025. Seperti itu, Mbak Nurul. Nah, untuk ini sendiri Pak, penggunaan energi fosil ini kan adalah salah satu penyumbang terbesar emisi. Nah, kalau di daerah Sulbar sendiri, sektor apa saja yang menggunakan energi dari fosil? Iya, yang menyumbang GRK ini dalam hal penggunaan bahan bakar fosil, saat ini posisinya itu 46% sekian, ya, yang berasal dari solar, yang berasal dari bensin, ya. Sedangkan batu baranya itu hampir sama ya, sekitar 21%. Ya. Jadi EBT-nya 23, batu baranya 21%, kemudian bahan bakar minyaknya itu sampai 46%. Dan memang itulah daerah kami itu daerah berkembang. Jadi memang transportasinya itu penyumbang GRK-nya itu masih tinggi dari sektor transportasi, ya. Dalam hal ini menyumbang hingga kurang lebih 46 sampai 48%. Ya, itulah yang menjadi kontribusi besar
terhadap peningkatan gas rumah kaca di provinsi kami. Jadi tentunya kami sangat berharap dua sektor ini, yaitu dari sektor transportasi maupun dari sektor industri, GRK-nya bisa kita tekan, ya, penggunaan fosil, bahan bakar fosil, baik itu minyak maupun batu bara, ya, maupun gas, itu bisa kita tekan seminimal mungkin, sehingga rasio untuk meningkatkan energi baru terbarukan ini bisa naik. Nah, ketika ini bisa kita manfaatkan semua potensi EBT yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, ya, itu kami harapkan tentunya gas rumah kaca ini bisa juga ditekan, ya, seperti itu. Baik, kembali lagi ke RUEN dan RUET, Pak. Seperti yang dijelaskan tadi, ada pendorongan untuk penggunaan EBT, energi baru terbarukan, sebagai pengganti energi fosil. Nah, seberapa besar potensi yang dimiliki Sulawesi Barat untuk EBT sendiri? Ya, terima kasih. Untuk potensi EBT kami, ya, kami memiliki 11 alur sungai yang besar. Nah, kalau di total itu yang sudah melakukan survei, ya, di di daerah kami itu resminya itu sudah 800 sekian, ya, 800 megawatt. Jadi kalau di RUEN, data RUEN itu Rencana Umum Energi Nasional itu kami punya potensi itu sampai 1.400. Namun yang sudah melakukan survei itu kurang lebih 800 mega. Nah, saat ini ada 6 perusahaan, ya, yang sudah berproses di PTSP provinsi, ya, untuk melakukan pembangunan pembangkit EBT, ya. Itu tentunya pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat memfasilitasi mereka, ya, perizinan, ya, sosialisasi ke masyarakat, pembebasan lahan dan sebagainya. Nah, itulah tentunya diharapkan 6 perusahaan ini dapat segera membangun pembangkit EBT di Provinsi Sulawesi Barat, ya, tentunya untuk menekan GRK, ya, untuk menekan gas rumah kaca dan menaikkan rasio bauran energi kami di Provinsi Sulawesi Barat. Nah, tentunya dari pihak SDM sendiri, Pak, pasti ada program atau kegiatan yang dilakukan untuk penurunan efek gas rumah kaca sendiri. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan apa manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat dengan adanya program atau kegiatan tersebut. Ya, baik. Terkait dengan kegiatan yang kami laksanakan di Dinas SDM Provinsi Sulawesi Barat, ya, kalau berdasarkan renstra kami di tahun lalu itu, berdasarkan renstra kami yang fokusnya pada rasio elektrifikasi, ya, maupun rasio desa berlistrik, itu kami fokus melakukan pembangunan pembangkit listrik skala kecil. Nah, seperti apa itu? Kami melakukan pembangkit listrik tenaga surya terpusat. Nah, ini biasanya kami peruntukkan untuk daerah-daerah kepulauan maupun daerah-daerah yang jauh dari akses PLN. Bisa di atas gunung atau bisa di pulau-pulau. Atau kami juga melakukan pembagian PLTS tersebar. Nah, ini yang kami lakukan untuk daerah-daerah yang rumah-rumahnya itu tidak berkumpul jauh-jauhan. Nah, itu kami bagi-bagikan itu PLTS tersebar. Nah, kalau dia kumpul dalam satu wilayah begitu, itu kami buatkan PLTS terpusat namanya. Ya. Atau misalkan di daerah tersebut ada potensi air, ada potensi sungai, ya kami bangunkan PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, atau kalau di desa-desa itu orang bilangnya turbin. Nah, seperti itulah yang yang bisa kami programkan. Ya, mungkin itu tadi penjelasan dari Bapak Farid, tentunya sudah sangat terperinci dan sangat jelas untuk teman-teman yang menonton konten kita. Tentunya banyak sekali edukasi untuk bagaimana menurunkan efek rumah kaca sendiri ini agar dampak positifnya itu bisa kita rasakan bersama. Yeah. Nah, mungkin teman-teman itu tadi perbincangan kita pada hari ini dengan Bapak Farid. Terima kasih banyak, Pak, atas waktu dan kesempatannya. Dan
Juga teman-teman jangan lupa untuk subscribe Kopel TV, jangan lupa share dan like tentunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.